Para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam beberapa bulan lagi, tahun jubileum akan berakhir. Tetapi, kita tetap dapat merenungkan apa pesan Paus Fransiskus dalam bulannya Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Bagi semua orang, tahun jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, yang adalah pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja sebagai pengharapan kita kepada siapa saja dan di mana saja. Orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan ini tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Wafat dan kebangkitan Yesus adalah inti iman kita dan juga menjadi dasar pengharapan kita. Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan pada akhirnya menampakkan diri. Semua itu demi kita. Yesus mengalami drama kematian. Pengharapan Kristiani justru terletak pada hal ini, bahwa dalam menghadapi kematian yang tampaknya merupakan akhir dari segalanya, kita masih mempunyai kepastian bahwa berkat kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kita melalui pembaptisan, kehidupan itu diubah dan bukan berakhir. Apa yang akan terjadi pada kita setelah kematian? Bersama Yesus melampaui ambang batas ini, kita akan menemukan bahwa kehidupan kekal yang merupakan persekutuan penuh dengan Tuhan. Apa yang menjadi ciri kepenuhan persekutuan ini? Cirinya adalah menjadi bahagia. Kebahagiaan adalah panggilan kemanusiaan kita. Sebuah tujuan yang cita-citanya dicita-citakan oleh semua orang. Berkaitan dengan kehidupan kekal, kita perlu mengingat akan adanya penghakiman Allah pada bagian akhir hidup kita maupun pada akhir sejarah. Kita memang harus mempersiapkan diri secara sadar dan bijaksana untuk menghadapi saat ketika hidup kita akan diambil. Namun dari sudut pandang pengharapan, kita juga harus selalu melakukan kebajikan teologis yang menopang hidup kita dan melindunginya dari kekuatan yang tidak berdasar. Penghakiman Allah adalah kasih. Pasti kasih itu akan didasarkan, dan khususnya pada semua yang telah berhasil atau gagal kita lakukan sehubungan dengan mereka yang membutuhkan. Di tengah-tengah kita, Kristus menjadi sang hakim yang kemudian akan hadir. Harus kita akui juga bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari kecenderungan untuk berdosa. Paus Fransiskus mengajak para misionaris belas kasih untuk menghidupkan kembali pengharapan dan mewartakan pengampunan setiap kali ada orang berdosa datang kepada mereka dengan hati terbuka dan kehendak untuk bertobat. Ini berlaku atau terlaksana dalam sakramen tobat. Di tahun Yobel ini, semua orang dapat menerima pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Orang yang bertobat dan menerima pengampunan dipanggil untuk menjalani kehidupan mereka seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kehendaki Allah itu yaitu hidup dalam kasih dengan Allah dan dengan sesama. Orang yang bertindak demikian
dapat disebut sebagai orang yang menjalani pembaruan hidup. Ia meninggalkan dosa dan kejahatan yang telah dilakukannya, lalu mengalami kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, kehidupan yang diwarnai dengan kasih. Maka dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini, kita akan diajak untuk merenungkan dua orang nabi yang berkarya di zaman sesudah pembuangan. Kedua nabi itu adalah Zakharia dan Maleakhi. Kedua nabi ini menyampaikan seruan tentang pembaharuan kepada orang-orang Yahudi, bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat-Nya. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka diingatkan untuk hidup sesuai dengan jati diri mereka, dengan hidup menurut kehendak Tuhan Allah mereka. Ketika orang Israel diperbudak di Mesir, mereka berteriak minta tolong karena tidak tahan menanggung penderitaan karena perbudakan. Allah yang mendengar rintihan orang Israel itu lalu memperhatikan mereka. Ia melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Karena itu, Allah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka ke negeri yang luas dan subur. Allah menjumpai Musa dan mengutusnya untuk membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Lalu dengan perantaraan Musa, Allah membuat berbagai tulah untuk memaksa orang Mesir membiarkan orang Israel pergi dari negeri mereka. Demikianlah kita lihat, bisa kita baca bagaimana Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, Musa membawa orang Israel ke Sinai. Di gunung Tuhan inilah mereka mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Dalam perjanjian Sinai, Tuhan mengangkat Israel menjadi umat-Nya. Dengan demikian, Ia menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Tuhan. Mereka mendapatkan jati diri yang baru. Sebelumnya, mereka adalah bangsa budak yang dibawa kekuasaan orang Mesir. Setelah diikat dengan perjanjian Tuhan, mereka bukan lagi budak, melainkan bangsa merdeka. Mereka bukan lagi budak Mesir, melainkan bangsa pilihan Tuhan. Antara Tuhan dan orang Israel terbentuk relasi yang eksklusif, yaitu relasi antara Allah dan umat-Nya. Tuhan melakukan semua itu kepada orang Israel karena Ia mengasihi mereka. Tuhan yang telah membangun relasi dengan orang Israel menghendaki agar mereka memperhatikan relasi mereka dengan Allah mereka dan dengan sesama mereka. Kehendak Tuhan ini diungkapkan dalam hukum Taurat yang diberikan kepada orang Israel menjadi pedoman hidup bagi mereka. Pada dasarnya, hukum ini bertumpu pada dua hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dengan kata lain, kehidupan umat Tuhan itu diwarnai relasi penuh kasih, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Orang Israel menyatakan kesanggupan untuk menjadi umat Tuhan dan kesanggupan untuk hidup menurut jati dirinya sebagai umat-Nya, dan kesanggupan untuk melakukan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Kehidupan umat Israel dikatakan tidak sesuai dengan jati dirinya bila mereka tidak setia kepada Allah atau memberontak melawan Dia, dan bila mereka berlaku tidak adil kepada sesama. Dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan dan kepada sesama ini merusak relasi mereka dengan Allah dan sesama. Kehidupan orang Israel selama hidup di padang gurun
dipahami sebagai masa yang indah dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan sejarah, mereka berulang kali melanggar hukum Allah. Mereka berlaku tidak setia kepada Allah dengan meninggalkan Dia dan menyembah dewa-dewi dan melakukan kejahatan kepada sesama. Setiap kali orang Israel melakukan atau berlaku tidak setia kepada Allah dan berlaku jahat kepada sesama, Tuhan pasti mengutus nabi kepada mereka, baik untuk mengingatkan maupun untuk menegur mereka. Nabi diutus Allah untuk mengingatkan umat Israel supaya meninggalkan kejahatan dan dosa mereka. Lalu diundang kembali untuk hidup sesuai dengan jati diri mereka sebagai umat pilihan. Di sana kita ketahui bahwa para nabi harus berjuang keras untuk menyampaikan peringatan-peringatan kepada umat Israel. Mereka melakukan hal ini dengan berbagai cara. Bisa mengingatkan orang Israel pada kasih Allah yang mengangkat mereka dahulunya dari yang budak menjadi umatnya. Mereka juga bisa mengingatkan mereka dengan mengingat kembali jati diri mereka sebagai umat Tuhan, supaya mereka hidup menurut jati diri mereka dan hidup menurut hukum Tuhan. Bisa juga mereka mengingatkan dengan menyampaikan seruan pertobatan atau mengingatkan mereka untuk menghentikan kejahatan yang mereka lakukan. Dan juga bisa mereka menyampaikan ancaman hukuman atau konsekuensi yang harus mereka tanggung bila menolak perintah Allah. Ketika menyembah berhala, orang Israel meninggalkan Tuhan dan pergi kepada berhala. Hati mereka tertuju kepada berhala, lalu mereka pergi ke kuil untuk membawa persembahan. Di sini para nabi mengingatkan mereka tentang kesalahan itu dan mengajak kembali kepada Tuhan. Mereka diajak untuk mengarahkan hati mereka lagi kepada Tuhan. Mereka diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika orang Israel berdosa kepada sesamanya, mereka telah meninggalkan Tuhan dengan mengabaikan relasi mereka dengan Tuhan dan dengan sesama. Para nabi menyampaikan seruan agar orang Israel meninggalkan berhala lalu kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan kejahatan mereka lalu hidup menurut kehendak Tuhan. Ketika umat Tuhan meninggalkan para berhala dan meninggalkan dosa mereka lalu kembali kepada Tuhan, itu yang nantinya akhirnya kita sebut sebagai pertobatan. Setelah mendengar seruan pertobatan yang disampaikan oleh para nabi, Tuhan mengharapkan orang Israel meninggalkan pelanggaran dosa dan kejahatan mereka, lalu kembali kepada Allah dan hidup menurut kehendak Allah. Tetapi lebih sering peringatan nabi itu diabaikan, bahkan ada yang menolak. Karena Israel menolak itu, mereka kemudian harus menanggung hukuman. Dan hukuman itu terus-terus mereka terima silih berganti. Akhirnya, dengan seruan para nabi itu, muncullah pembaruan relasi dalam hidup. Seruan yang disampaikan oleh para nabi itu untuk membaharui relasi dalam kehidupan yang berlaku selamanya. Untuk itulah kita umat Allah diajak untuk tetap membaharui relasi itu sepanjang zaman. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah mengasihi manusia dan menghendaki manusia hidup dalam kemuliaan abadi bersama Allah. Karena itu, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membebaskan manusia dari kematian. Di sini kita lihat bahwa kasih Allah kepada manusia itu tampak jelas dalam diri Yesus yang mengasihi manusia dengan kasih yang paling besar.
yaitu dengan menyerahkan nyawanya. Dengan cara demikian, Allah membuka relasi dengan manusia, bukan hanya dengan orang Israel. Orang yang telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah yang mengasihi manusia juga masuk dalam relasi dengan Allah. Karena Allah telah mengasihi dia pun juga mengasihi Allah. Karena telah mengasihi manusia dengan kasih yang paling besar, Yesus menyampaikan perintah yang baru, yaitu supaya para murid saling mengasihi seperti Ia sendiri mengasihi mereka. Supaya dapat menjalani kehidupan seperti ini, orang perlu mempelajari siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Pengetahuan tentang Allah ini menolong orang untuk masuk ke dalam pengenalan akan Allah. Orang yang mengenal Allah membina relasi dengan Allah. Ia pun merasakan bagaimana Allah yang telah mengasihi dia dan sebaliknya. Ia pun mengasihi Allah berdasarkan pemahaman dan pengenalannya akan Allah. Kesadaran akan kasih Allah akan mendorong manusia untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang salah, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Sesudah itu, kita juga diharapkan agar mengarahkan hidup semata-mata untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dan mengusahakan semua yang diperlukan supaya berpikir, berbicara, dan bertindak dengan benar sesuai dengan firman Allah. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana nabi ini dan nubuatannya. Nubuat Nabi Zakaria dan Nabi Maleakhi disampaikan kepada orang Yahudi yang hidup pada zaman sesudah pembuangan. Kores yang adalah raja Persia yang telah mengalahkan Babel, kemudian menunjukkan sikap toleran terhadap agama para bangsa. Ia memerintahkan agar orang Babel tetap memuja Marduk dan ia sendiri mengambil bagian dalam upacara pemujaan umum. Selain itu, ia juga yakin bahwa setiap bangsa yang berada di bawah kekuasaannya memiliki tempat masing-masing. Karena itu, ia mengizinkan semua bangsa yang dibuang ke Babel untuk pulang ke negeri mereka masing-masing, termasuk orang Yehuda. Bahkan, ia meminta mereka untuk membangun kembali Bait Allah dan memberi mereka izin untuk membawa pulang perlengkapan Bait Allah yang dirampas oleh pasukan Babel. Nabi Zakaria berkarya di tengah umat Yahudi yang kembali dari pembuangan Babel. Mereka sedang sibuk membangun kembali Bait Allah. Nabi Zakaria memberikan semangat kepada mereka sampai bangunan suci itu berdiri dan digunakan untuk beribadah. Peran dan kehadirannya di tengah umat Allah tidak hanya menyangkut pembangunan fisik Bait Allah, tetapi juga menyangkut pembangunan rohani umat Allah. Sejak pengumuman dari Raja Kores disampaikan, banyak orang Yehuda berangsur-angsur kembali ke tanah air. Satu hal yang mendorong mereka untuk kembali ke Yehuda adalah keyakinan bahwa Tuhan akan segera memenuhi janjinya kepada Daud. Kembalinya mereka ke Yahudi diyakini akan menjadi awal pendirian kembali kerajaan Daud. Di bawah pimpinan Zerubabel, orang Yehuda memulai pembangunan Bait Allah. Mulanya mereka sangat bersemangat, tetapi kemudian mereka harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang membuat pembangunan Bait Allah itu tersendat. Musim kering yang berkepanjangan membuat perekonomian berantakan. Keadaan yang sulit ini membuat mereka sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan mengabaikan
pembangunan Bait Allah. Orang Yahudi kehilangan semangat untuk membangun kembali Bait Allah karena berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Di tengah umat yang kehabisan semangat itu, tampil nabi-nabi yang membangkitkan semangat mereka. Bersama Nabi Hagai, Nabi Zakaria juga mendesak agar orang Yehuda segera membangun kembali Bait Allah. Keduanya bernubuat untuk memberi semangat kepada orang Yahudi supaya menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Dukungan dari kedua nabi tersebut membuat orang Yahudi sanggup bertahan menghadapi tantangan dalam pembangunan Bait Allah. Mereka pun melanjutkan kembali proyek pembangunan dan berhasil menyelesaikannya. Walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, orang Yehuda dapat menyelesaikan pembangunan itu pada tahun 515 sebelum Masehi. Seterusnya adalah jati diri dari Zakaria. Nama Zakaria berarti Tuhan mendengar. Nama ini adalah nama umum dalam Perjanjian Lama. Dalam Alkitab setidaknya ada 27 orang bernama Zakaria. Nabi yang nubuatannya ditulis dalam kitab Zakaria ini bernama Zakaria bin Berechia bin Ido. Tidak banyak diketahui tentang kehidupan nabi ini. Dia tentu saja bukan Zakaria yang juga imam yang dibunuh oleh Raja Yoas yang disebut oleh Yesus dalam Injil Lukas. Ido, kakeknya, adalah seorang kepala keluarga imam yang kembali dari pembuangan Babel ke Yehuda bersama Zerubabel. Demikianlah Nabi Zakaria adalah seorang imam, yakni dari keluarga Ido, yang dipanggil menjadi nabi. Nubuat Zakaria itu menyatakan bahwa Tuhan telah menghukum nenek moyang Israel dari masa lampau karena telah berlaku jahat kepada Allah dan menolak peringatan yang disampaikan melalui para nabi. Tuhan telah membuang mereka ke negeri asing dan hidup sebagai orang asing selama 70 tahun. Tetapi Tuhan membawa mereka kembali ke tanah air. Umat Israel akan membangun kembali Bait Allah, tempat mereka bertemu dengan Allah. Setelah pembuangan ini diselesaikan, akan tibalah keselamatan mereka yang mereka nantikan. Namun untuk memperoleh keselamatan itu, mereka harus memperhatikan hidup mereka. Mereka harus bertobat dan berlaku adil. Jangan sampai mereka berlaku seperti nenek moyang mereka yang menolak Tuhan untuk bertobat dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi. Sebab mereka harus bertobat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nabi mengingatkan mereka untuk tidak bersumpah palsu, tidak merancang kejahatan dalam hati, tetapi menyatakan kebenaran dan melaksanakan hukum Allah. Nabi Maleakhi. Nabi Maleakhi berkarya sesudah orang Yahudi menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Mereka tidak lagi sibuk dengan pembangunan tempat suci itu, tetapi kehidupan rohani mereka buruk. Jemaat tidak lagi bercita-cita luhur seolah tidak peduli dengan hidup keagamaan mereka. Semangat keagamaan yang dikorbankan oleh Nabi Hagai dan Zakaria sudah melemah. Oleh karena itu, nabi ini kemudian nanti dikenal dengan pembangunan sosial religiusnya. Orang Lewi bertugas untuk membantu para imam dan mengurus rumah ibadat di Bait Allah. Mereka hidup dari persembahan yang diberikan oleh umat kepada mereka. Tetapi umat tidak lagi memberikan persembahan untuk orang Lewi.
sehingga orang Lewi menghadapi kesulitan secara ekonomis. Imam Lewi harus memikirkan kehidupan mereka, sehingga orang Lewi dan para penyanyi meninggalkan tugas mereka untuk bekerja di ladang untuk mendapatkan penghidupan. Umat Allah yang sudah memiliki tempat kudus di tengah mereka justru tidak lagi memperdulikan Allah. 10 perintah Allah itu mereka abaikan. Terutama mereka tetap memeras anggur pada hari Sabat dan membawa berkas-berkas gandum dan memuat di atas keledainya serta membawanya ke Yerusalem. Beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan asing. Akibatnya anak-anak mereka tidak lagi dapat berbicara dalam bahasa Yahudi. Allah sudah melarang orang-orang Israel memperistri perempuan asing. Namun mereka melanggar semua itu. Nehemia tidak hanya memimpin proyek pertahanan, tetapi juga mengurusi persoalan sosial dalam masyarakat. Besarnya beban pajak yang harus dibayar dan kemarau panjang telah membuat banyak orang terjerat hutang. Sebagai gubernur, Nehemia memaksa para kreditor membebaskan hutang rakyat. Ketika melihat bahwa orang Lewi meninggalkan pelayanan di Bait Allah karena jatah mereka tidak dibayarkan, ia mencopot bendahara Bait Allah dan menggantinya dengan orang yang dipandang jujur untuk menarik persepuluhan dan mengurusinya. Ketika melihat bahwa para pedagang berjualan pada hari Sabat, ia memerintahkan agar gerbang kota ditutup sepanjang hari, dan ketika para pedagang berjualan di luar tembok kota, ia mengancam akan menahan dan mengusir mereka. Langkah paling serius diambil oleh Nehemia dalam kaitannya dengan kehidupan orang Yahudi yang adalah mengenai perkawinan campur. Rupanya lebih banyak laki-laki yang pulang ke Yehuda daripada perempuan. Karena alasan ini, banyak orang Yehuda termaksud para imam mengambil perempuan dari bangsa lain sebagai istri. Nehemia memerintahkan agar istri-istri dari bangsa asing diceraikan dan dipulangkan ke negerinya bersama anak-anak mereka. Tindakan Nehemia ini didukung oleh Imam Ezra. Ia berhasil menanamkan keyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Perkawinan campur antara dengan perempuan asing karena dapat membahayakan jati diri mereka sebagai umat Allah. Disinilah kemudian Nehemia sebagai gubernur dan Ezra sebagai imam berjuang untuk memulihkan kehidupan iman. Jati diri Maleakhi sebenarnya tidak diketahui. Nama Maleakhi yang digunakan sebagai judul kitab ini bukan nama dirinya. Kata Maleakhi yang berarti utusanku diambil dari Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Karena itu dalam pengantar tafsiran Maleakhi, Santor Hieronymus menyatakan bahwa pada masanya ada kepercayaan bahwa Maleakhi itu adalah Imam Ezra yang mendukung pembaharuan hidup keagamaan yang dilakukan oleh Nehemia. Nubuatan Maleakhi disampaikan pada masa sesudah Bait Allah kedua dipulihkan. Tetapi sebelum Nehemia mengeluarkan larangan tentang perkawinan campur, dikatakan demikian karena dalam kitab Maleakhi terdapat kecaman terhadap perkawinan campur yang membahayakan iman umat Israel dan terhadap umat yang tidak menyampaikan persembahan dengan benar. Umat yang dihadapi Nabi adalah umat yang tidak lagi bercita-cita luhur dan yang acuh tak acuh terhadap hidup keagamaan. Pada masa inilah semangat keagamaan yang dikobarkan oleh Nabi Hagai dan Zakaria sudah hilang. Jemaat tidak lagi
memiliki cita-cita luhur dan tidak peduli dengan jati diri mereka sebagai umat Allah. Hilangnya semangat keagamaan itu tampak dalam beberapa hal. Pertama, imam mencemari persembahan dengan juga ajaran sesat itu merajalela. Perkawinan campur dan perzinahan menjadi hal biasa. Umat lalai dalam memberikan persembahan dan akhirnya Tuhan menyerukan pertobatan dan ketulusan dalam ibadat. Dari ulasan kedua nabi ini, kemudian disusunlah bahan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 dengan mengangkat tema bahwa Allah merupakan sumber pembaruan relasi dalam hidup. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini, kita belajar dari Nabi Zakharia dan Nabi Maleakhi. Dari nubuat yang disampaikan oleh keduanya, kita akan belajar tentang pembaruan relasi dalam hidup dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah. Pada pertemuan pertama, itu mengangkat tema pembaruan relasi dengan diri sendiri. Di sini, Nabi Zakharia menyampaikan seruan pertobatan agar orang Israel meninggalkan tingkah laku mereka yang jahat kepada Tuhan. Ini mengandung kutipan Zakharia bab 1 ayat 1-6. Sehingga lewat pertemuan ini diharapkan agar peserta semakin menyadari bahwa Allah menghendaki manusia untuk mengalami pembaruan relasi dengan diri sendiri, dengan bertobat dan kembali kepada jati dirinya sebagai anak-anak Allah. Pada pertemuan kedua, itu mengangkat tema pembaruan relasi dengan diri sesama. Nabi Zakharia juga menyerukan agar umat Israel beribadah kepada Allah dengan benar, dengan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Kutipannya dari Zakharia 7 bab ayat 1-14. Lewat permenungan ini, diharapkan bahwa kita semakin menyadari ibadah yang sejati kepada Allah senantiasa disertai dengan tindakan yang penuh kasih kepada sesama. Pertemuan yang ketiga itu mengangkat tema pembaruan relasi dalam keluarga. Nabi Maleakhi mengingatkan orang Israel bahwa Allah menghendaki mereka hidup dengan benar di dalam keluarga serta berlaku setia kepada keluarganya. Pertemuan ini bertujuan agar peserta semakin menyadari bahwa Allah menghendaki agar mereka hidup dengan benar di dalam keluarga dengan berlaku setia kepada Allah. Pertemuan keempat, yakni pembaruan relasi dengan diri Allah. Nabi Maleakhi mengingatkan bahwa Allah berkenan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maleakhi bab 3 ayat 13-18. Di sini lewat pertemuan ini diharapkan agar peserta semakin menyadari bahwa Allah menghendaki agar mereka selalu memperbaharui relasi dengan Tuhan dengan bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah sehingga pada akhirnya memperoleh keselamatan. Logo yang ada. Logo ini sangat bagus dan bisa kita melihatnya seperti tangan yang sedang menggenggam. Logo BKSN tahun 2025 ini bertemakan Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup yang terdiri dari beberapa unsur utama. Pertama, gunung berbentuk dua tangan yang saling menggenggam, melambangkan relasi. Ini sesuai dengan 4 tema pokok permenungan, yakni
relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, relasi dalam keluarga, dan relasi dengan Allah. Dua tangan ini melambangkan dua figur Nabi sebagai sumber inspirasi dalam BKSN 2025, yakni Nabi Zakaria dan Maleakhi. Pintu dengan tanda salib melambangkan puncak dari berbagai bentuk relasi, yakni relasi dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, di antara pintu salib ada dua orang yang sedang melakukan pertobatan. Yang pertama menampilkan timbakan penyesalan atas dosa-dosa. Yang kedua yang mengangkat tangan ke atas adalah menampilkan sikap berbalik kepada Allah. Awan dan api di atas gunung melambangkan tiang api dan tiang awan yang menyertai bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Dalam perjalanan itu, bangsa Israel pernah tidak setia kepada Allah, tetapi Allah terus berupaya untuk membarui relasi dengan umatnya melalui peristiwa berrahmat maupun penderitaan. Inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia ini juga memerlukan tanggapan aktif manusia. Hal ini terungkap dalam ayat emas BKSN 2025. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Zakaria 1 ayat 3. Relasi yang sejati mengandaikan tanggapan timbal balik yang aktif antara Allah dan manusia. Bagian terakhir adalah metode pendalaman. Metode pendalaman yang dibuat oleh Nasional sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang kita buat. Hanya kita juga menyisihkan sebagian metode yang kita gunakan, yakni metode ASIPA. Dan metode ini sudah kita pakai mulai dari tahun lalu, sehingga bagian-bagiannya dimulai dari tujuan pertemuan, deskripsi situasi dan tema, lagu pembuka, kemudian menghormati kitab suci, baru tanda salib dan salam, kata pengantar, doa pembuka. Dilanjutkan dengan pembacaan teks kitab suci, pendalaman teks kitab suci, penjelasan tentang teks atau permenungan, lalu sharing dan aksi nyata. Seterusnya pengumpulan dana solidaritas, doa umat, doa penutup, berkat dan perutusan, dan diakhiri dengan lagu penutup. Itulah kurang lebih yang menjadi bahan sosialisasi kita di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini. Terakhir, bahwa untuk BKSN kali ini kita masih menyelesaikan bahasa Indonesia dan proses penerjemahan untuk bahasa Nias dan bahasa Batak sedang dalam pengerjaan. Demikian dari kami. Terima kasih. Jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan untuk kita diskusikan. Yahoo Horas.